Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Rosida SPD dari SMKN 2 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Sekarang kita akan membahas jurnal penutup. Sekarang, apakah itu jurnal penutup? Nah, untuk jurnal penutup ini adalah proses yang kedua di akhir siklus akuntansi sebelum jurnal pembalik. Oke, sekarang kita akan membahas selanjutnya tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah yang dikenal dengan closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, jadi akun-akun nominal ini nanti akan dibahas apa aja yang termasuk ke dalam akun-akun nominal. Kemudian jurnal penutup, komponen yang termasuk sebagai akun nominal adalah pendapatan dan beban. Ingat sekali lagi, komponen yang termasuk ke dalam akun nominal adalah pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal adalah pripe dan ikhtisar laba rugi. Jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real atau yang disebut akun real yang terdiri dari aset atau harta, liabilities atau utang, capital atau equity atau yang disebut juga dengan modal. Selanjutnya, tujuan dan fungsi jurnal penutup adalah 1. Menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah akhir yang dilaporkan di neraca. Ketiga, memisahkan transaksi jurnal pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban tahun selanjutnya. Berikutnya, tujuan dan fungsi jurnal penutup. Yang keempat adalah menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang kelima, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan periode akuntansi selanjutnya. Yang keenam, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, apa saja akun-akun yang akan ditutup atau berikut ini akan saya sampaikan masing-masing komponen akun-akun dalam jurnal penutup atau closing entries. 1. Pendapatan. 2. Beban. 3. Akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau saldo rugi. Yang keempat, pripe. Dari keempat komponen ini, mari kita bahas satu persatu bagaimana kita akan menutup akun pendapatan, juga beban, kemudian jika terjadi laba, jika terjadi rugi, dan kemudian ada akun pripe. Oke, sekarang kita akan menutup satu akun pendapatan. Berikut adalah contoh jurnal penutup atau closing entries dalam menutup akun pendapatan. Di mana di sini muncul pendapatan terdiri dari penjualan dan pendapatan. Untuk diketahui bahwa ini adalah contoh dari jurnal penutup pendapatan dari perusahaan dagang, di mana
untuk perusahaan dagang, kegiatan operasionalnya atau pendapatan operasionalnya itu terdiri dari penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan. Oke, sementara pendapatan di sini termasuk kepada other revenue atau pendapatan lain-lain. Oke, jadi untuk menutup akun nominal, salah satunya pendapatan, kita tutup saldo normal penjualan itu pendapatan itu terdiri dari penjualan dan pendapatan, saldo normalnya itu kan dikredit. Kemudian kedebitkan. Kemudian saldo normalnya akun pendapatan yang didebit kita kekreditkan dengan selisih antara pendapatan dan yang didebit dengan yang dikredit itu kita cantumkan dengan menutup ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup akun beban, di mana akun beban ini terdiri dari beban operasional maupun beban non-operasional, di mana untuk beban itu sendiri saldo normalnya bertambah di debit. Kita kekreditkan dengan mendebit ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk retur pembelian dan pengurangan harga, di sini kan bertambahnya di kredit sehingga didebitkan, kemudian menambah ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, nah di sini kita akan mengetahui apakah perusahaan dagang tersebut mengalami laba atau apakah perusahaan tersebut mengalami rugi. Jika perusahaan tersebut mengalami laba, maka akun yang ditutupnya adalah ikhtisar laba rugi debit modal kredit. Artinya, bukan modalnya ini sendiri yang di kredit, ya. Artinya, untuk akun laba itu sendiri adalah menambah modal. Nah, modal bertambah di kredit saldo normalnya. Kemudian, jika rugi, kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi, yaitu dengan mendebit modal dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Jika perusahaan itu mengalami rugi, modalnya itu akan berkurang. Modal berkurang di debit. Oke. Selanjutnya adalah akun yang kelima untuk nominal itu sendiri adalah menutup akun Stripe, di mana dalam perusahaan dagang, akun Stripe itu akan muncul atau pengambilan pribadi. Nah, jika ditutup pengambilan pribadi ini, yaitu dia akan mengulangi modal. Nah, sekali lagi, modal berkurang di debit. Stripe juga setelah ditutup, karena Stripe itu bertambah di debit, sehingga kita tutup Stripe-nya itu sendiri menjadi kredit, sehingga hasilnya nol. Nah, setelah akun-akun nominal ini kita tutup, di mana tadi ada menutup pendapatan, 2 menutup beban, 3 menutup laba, 4 menutup rugi, 5 menutup Stripe, sehingga pada akhirnya, pada akhir bulan atau akhir tutup buku, akun-akun nominal itu akan bersaldo normal atau bersaldo nihil, kosong. Yang muncul itu adalah akun-akun real yang terdiri dari harta atau aset, liabilities atau hutang, dan capital, equity atau modal. Dan itu nanti akan tercantum di neraca saldo setelah penutup. Oke, mudah-mudahan dari saya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih.
atas perhatian Anda semuanya yang telah menyimak video saya. Terima kasih. Di akhir pembahasan, saya akan membacakan suatu ungkapan atau kalimat motivasi. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. John F. Kennedy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.